Indonesia memerlukan kesetaraan pembangunan dan melakukan kesetaraan ekonomi kita. Kenapa? Kita mempunyai 17.000 kepulauan, pulau dan kepulauan, dengan 514 mungkin lebih sekarang kabupaten kota dan 38 provinsi. Dengan penduduk sekarang hampir 280 juta, 56–60% jumlah penduduk tinggal di Jawa, di Pulau Jawa. PDB-nya hampir 60% berada di Jawa, dan itu kontribusi dari Indonesia bagian barat. Untuk itulah kita membutuhkan hub atau penggerak ekonomi untuk mencapai tadi kesetaraan dan keadilan ekonomi. Itulah sebabnya mula awal akan dilakukan pemindahan ibu kota ini. Bapak Presiden Prabowo Subianto pada KTT G20 di Brasilia juga menyampaikan, we are forced to move our capital city because of climate change. Itu di dalam konferensi internasional G20. Jadi tidak hanya pemerataan ekonomi, tapi juga karena adanya climate change, di mana Jakarta sendiri dan pantai utara Jawa secara general selalu mengalami penurunan. Di Jakarta sendiri hampir 10–12 cm per tahun. Okay? Jadi menyebabkan terjadinya banjir, menyebabkan land subsidence dan sebagainya. Untuk itulah sekarang sudah akan dibangun giant seawall. Bahkan tidak hanya di Jakarta, tapi di sepanjang pantai utara Jawa. Kemudian pada saat beliau memanggil saya untuk menunjuk saya sebagai kepala otorita, ada 5 statement yang disampaikan oleh pemerintah. Pertama tadi di dalam G20, yang kedua Presiden dan DPR sendiri sudah merevisi regulasi daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Ya. Kemudian Masjid Nasional kita sudah bukan Istiqlal lagi, tapi Masjid Nasional akan ada atau sudah dibangun di IKN. Yang mungkin insya Allah Desember ini akan sudah bisa kita manfaatkan. Kemudian Bapak Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa Bapak Presiden ingin berkantor di IKN pada tahun 2028. Dan ini beliau sampaikan pada saya pada saat hari itu juga. Sehingga Presiden kepada saya menyampaikan percepat pembangunan dan mulai dengan menyiapkan legislatif dan yudikatif ekosistem. Oke. Nah ini sekarang peak-nya 3 minggu yang lalu Bapak Presiden menandatangani Perpres 79 tahun 2025 yang dengan tegas menyampaikan 2 hal. Pertama, bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik tahun 2028 dengan semua target-target pembangunannya di dalam RKP 2025 ini, rencana kerja pemerintah. Yang kedua, sudah akan dimulai pemindahan aparatur sipil negara di IKN. Dengan amunisi inilah, saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, ibu bapak sekalian di gedung ini, insya Allah tidak ada keraguan lagi tentang keberlanjutan dan penyelesaian IKN. Kalau ada yang masih meragukan, itu berarti kalau asal beda, ngeyel. Karena apalagi yang mau dibutuhkan? Komitmen pemerintah, anggaran sudah siapkan, regulasi sudah disiapkan. Jadi nggak ada lagi keraguan-keraguan. Untuk itulah saya juga secara internal di otorita menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan saya yang berjumlah 1.100 orang, we are at the point of no return. Kalau dulu Anda ada dengar Vini, Vidi, Visi, maju terus kita bangun IKN sampai dengan 2028. Dan saat ini
kami sudah mulai dengan pembangunan yang tahap kedua yang nanti akan kami sampaikan. Oke. Rekan-rekan sekalian, saudara sekalian, Bapak Ibu yang kami hormati, pembangunan wilayah IKN yang seluas 252.000 daratan dan 322.000 termasuk lautannya, air, dibagi menjadi 9 klaster wilayah pengembangan. Ya, dari klaster pertama sebagai kawasan pusat pemerintahan sampai klaster 9 pusat rekaman atau perikanan terpadu. Saat ini yang baru dibangun adalah di klaster 1 dan hanya sebagian kecil di klaster lainnya. Klaster 1 yaitu kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.670 hektar di kawasan 1A, 1B, 1C. Kita akan segera membangun selanjutnya, nanti kita lihat di dalam tahapan pembangunan IKN atau ada 5 tahapan dimulai dari tahun 2020 sampai 2045. Sekarang kita berada pada tahap kedua di tahun 2025 sampai 2028 yang fokusnya adalah menyiapkan trias politika. Yang sudah sekarang kita lakukan, mungkin sudah selesai adalah kawasan eksekutif. Kita lagi mau mulai, eksekutif sudah kita selesaikan pada tahap sebelumnya, kita sekarang menyelesaikan yudikatif dan legislatif. Ya, selama 3 tahun ini amanah yang diberikan kepada kami. Jadi saya harus menyelesaikan itu visinya Bapak Presiden. Jadi kalau visi itu tidak bisa saya laksanakan, yang salah Basuki, bukan Presiden. Oke, jadi saya benar-benar ingin melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan beberapa pilar pembangunan IKN. Pembangunan IKN dilandasi dengan 3 pilar. Pilar pertama adalah IKN sebagai forest city. Yang kedua, IKN sebagai spong city atau water resilient city. Yang ketiga, IKN sebagai smart city. Apa itu? Kalau yang IKN sebagai forest city, kota hutan, kita melakukan tidak ada deforestasi lagi di kawasan IKN. Ya, kami sedang membuat aksi besar-besaran bersama dengan Kementerian ESDM untuk meminimalisasi dan meniadakan illegal mining dan illegal forest deforestasi. Ya, kemarin kami baru bergerak. Kemudian forest city berarti pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ya, ada hutan produksi, ada hutan konservasi, dan ada hutan fungsi lainnya. Itu akan kita terapkan betul secara berkelanjutan. Kemudian pelestarian keanekaragaman hayati. Okay. Saudara sekalian, saya terinspirasi dengan BOS. Ya, jadi Borneo Orang Utan Sanctuary di Balikpapan, yang hanya 15 menit dari sini. Okay. Borneo Orang Utan Sanctuary 15 tahun yang lalu adalah hutan ilalang. Mereka mulai menanam dan sekarang hanya mungkin 17 tahun sudah jadi hutan rimba. Binatang sudah datang sendiri. Di sana sekarang sudah ada orang utan yang disanktuarikan, kemudian juga beruang-beruang madu. Bayangkan hanya 15 tahun sudah menjadi hutan. Nah, sekarang kami di IKN. Jadi 15 tahun lagi IKN akan saya jadikan hutan. Oke. Kemudian terutama di dalam forest city ini kita juga memberdayakan masyarakat setempat. Alhamdulillah IKN ini awalnya adalah hutan tanaman industri. Jadi tidak terlalu banyak bersentuhan dengan masyarakat. Spong City, ya. Jadi di IKN ini kita membangun banyak sekali embung.
atau small dams. Embung-embung ini mengcapture semua runoff yang ada di IKN sejak dalam pembangunan. Jadi dalam membangun jalan kita pakai tanggul-tanggul kecil yang mengarahkan runoff, kemudian kita capture di embung-embung tersebut. Sekarang embung-embung itu sudah ada 32 dan kita akan membangun lagi mulai tahun ini, pada tahun ini 25 embung lagi. The more the better, itu yang dibutuhkan. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari konservasi sumber daya air di IKN. Di IKN tidak ada air tanah, yang ada adalah air permukaan. Kami membangun bendungan Sepaku Semoy dengan kapasitas 16 juta meter kubik dan 2.500 liter per detik untuk air minum. 1.000 liter per detik untuk Balikpapan dan 1.500 liter per detik untuk IKN. Saat ini yang kami manfaatkan baru 300 liter per detik dengan instalasi penjinaan air yang canggih, dan sekarang hasilnya di IKN 24 jam tap water, air minum, bukan air bersih. Ya. Jadi Anda tinggal di rusun, Anda tinggal di hotel, itu air kerannya sudah bisa langsung diminum. 6 bulan sekali kami cek kualitasnya oleh independent agency, ya, bukan dari PU, bukan dari IKN, tapi dari independen. Bapak sekalian, embung ini, badan air itu mempunyai fungsi yang hampir sama dengan hutan. Jadi fungsi hidroorologisnya sama, dan dia bahkan bisa mempengaruhi microclimate di sekitar embung tersebut. Ya, kalau Anda lihat di Wonogiri dengan bendungan Sutami, itu microclimate-nya berubah sehingga sana lebih hijau daripada Wonogiri sekitarnya. Itu hanya karena bendungan Wonogiri. Kota cerdas, smart city. Semua operasional kota akan dilayani dengan memanfaatkan teknologi informasi dan IoT, baik dari lifestyle living maupun transportation. Jadi kalau Anda di rusun, itu sudah bisa juga di water billingnya, energy billingnya sudah langsung kepada hunian-hunian tersebut secara cerdas. Rekan sekalian, selanjutnya ini yang namanya Forest City. Sekali lagi, hanya 25% saja dari IKN yang akan terbangun. 65% tetap kita pertahankan sebagai ruang terbuka hijau, sebagai forest. Sedangkan 10% dicadangkan untuk kawasan pertanian berkelanjutan. Jadi dari 252.000 hektar, 10% atau 25.000 untuk pertanian berkelanjutan, 25% yang boleh dibangun dan 60% tetap dipertahankan. Untuk itulah kami mengawal betul rencana detail tata ruang untuk dapat mengalokasikan lahan bagi pembangunan, baik infrastruktur maupun bagi investasi swasta. Ini kadang-kadang menjadi konflik karena tadinya yang sebelum ada undang-undang IKN, rencana tata ruangnya berupa kawasan, dengan adanya IKN menjadi kawasan hijau. Ya, itu semua tidak akan merugikan masyarakat. Kalau masyarakat mau menjual itu harus ke IKN, dan kalau itu menjadi rencana tata ruang IKN akan dibeli oleh IKN. Kalau itu bisa tidak dibutuhkan oleh IKN, baru boleh dijual pada masyarakat lainnya. Saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, untuk membangun IKN, kita tadi smart city sebagai forest city, sebagai spong city, menuju kepada zero emission. Untuk itu semua fasilitasnya
kita arahkan melalui energi bersih. Pertama, untuk energi, kita kita sudah memanfaatkan solar farm 50 megawatt yang kita bangun melalui solar energy, dan untuk menyimpannya kita sudah pakai battery energy storage system. Semua kita lakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan kita, mengurangi dampak negatif pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ibu bapak sekalian yang mungkin belum pernah ke IKN, kalau pagi jam 7 itu masih berkabut. Mungkin jarak 100 pohon itu sudah nggak kelihatan. Jadi kabut. Air quality index pun berada di bawah 20. Bandingkan kalau Jakarta, air quality index pasti selalu berada sekitar 200-an. Ya. Orang sekarang kalau ketemu saya, melihat saya mungkin lebih segar dari sebelumnya. Karena saya selalu menghirup udara oksigen yang bersih. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berkunjung ke IKN pasti akan menunggu pagi hari, karena mereka akan melakukan jalan kaki maupun jogging untuk menghirup udara yang segar tersebut. Kalau di Busan, Korea, dengan smart city, dengan kondisi seperti ini, mereka sudah punya KPI. Orang yang hidup di Busan Smart City, kebetulan saya dengan Pak Jokowi dulu groundbreaking di sana, itu bisa memperpanjang lifetime-nya minimal 5 tahun. Ya, saya kira kalau di IKN, saya bisa mencapai itu. Ya, kalau kita tinggal di IKN, bisa memperpanjang lifetime kita. Selain green energy, kita juga membangun dengan smart and green building. Ya, saya kira ini di pasca sarjana Universitas Balikpapan juga ada jurusan green infrastructure construction, green building. Dua hal yang kami manfaatkan di sana untuk membangun smart and green building. Pertama adalah dengan building automation system dan building management system. Jadi ini semua dipakai untuk mencapai healthy building. Ya, kita ada KPI-nya semua itu. Apa itu smart building, apa itu yang green building, untuk kita betul-betul memegang KPI-KPI yang sudah disepakati untuk mencapai smart dan green building tersebut. Intinya adalah mencapai efisiensi energi, limbah, dan sampah. Tidak ada building, tidak hanya prasarananya saja, tapi sarananya juga kita buat dengan green dan smart transportation. Ultimate goal-nya nanti di IKN tidak ada lagi combustion car, semua harus dengan electric car. Sekarang belum kita terapkan sepenuhnya, hanya beberapa saja bis-bis lokal, bis-bis yang komuter semua sudah dengan listrik, dan di semua gedung hunian dan perkantoran sudah disiapkan SPKLU-nya. Jadi stasiun pengisian kendaraan listrik utama sudah kita siapkan semua di semua gedung, di semua hunian, rumah tapak menteri, semua pasti ada SPKLU-nya. Di hunian-hunian rusun atau apartemen ada, di perkantoran semua ada, di ruang-ruang halte bis juga ada SPKLU-nya. Jadi itu menuju ke 2028. Rekan-rekan sekalian, saudara sekalian, tadi itu adalah penjelasan kami. Kami ingin menyampaikan beberapa capaian apa yang sudah kami sampaikan tadi di lapangan kayak apa. Lanjut, ini pada tahap pertama pembangunan infrastruktur KIPP di IKN. Itu ada gambar yang biru yang memanjang dari
kanan ke kiri, sekarang sudah kita bangun semua, ya, baik di IKN, Perhotelan, Financial Center, Pacuan Kuda juga akan dibangun di sini, kemudian SMA Taruna Nusantara juga akan dibangun di sini, ya. Kemudian legislatif, yudikatif, semua akan sudah mulai dibangun pada akhir tahun 2027 ini. Minggu depan kami akan menandatangani kontraknya untuk mulai pembangunan tahap kedua tersebut. Okay. Hasil tahap 1, pertama ini kita lihat terdapat 89 pekerjaan yang sudah diselesaikan, kemudian 65 paket sudah selesai, dan sebanyak 24 paket dalam proses konstruksi yang mudah-mudahan selesai pada tahun ini. Yang baik kantor IKN, Istana, maupun kantor Kemdikbud dan perkantoran lainnya. Kemudian untuk rusun-rusun kita juga sudah selesai 47 rusun. Ya, rusunnya ini satu rusun adalah 60 unit, masing-masing unit 3 kamar, 2 kamar mandi, 100 meter persegi, kamar ruang makan, ruang tamu, ruang cuci baju, semua lengkap. Ya, para ASN dan semuanya yang akan pindah ke sana tinggal bawa koper aja. Semua sudah furnish dan sudah disiapkan fasilitasnya. Lanjut, investasi tidak hanya dengan APBN. Jadi pembangunan IKN pembiayaannya terdiri dari 3. Pertama dari APBN, yang kedua dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau yang dikenal dengan public private partnership, dan oleh direct investment dari swasta. Okay. Ini 3-tiganya dilakukan di IKN. Untuk itu saya 2 minggu yang lalu bertemu dengan Pak Menteri Keuangan, karena visinya beliau akan menggerakkan sektor swasta dan sektor publik. Saya bilang waktu itu, yes, itu ada di IKN, itulah IKN. Beliau setuju dan sangat mendukung tentang konsep tersebut. Di investasi ini kita ada hotel, ada rumah sakit, ada restoran, ada training center PSSI, sekolah, PLTS, dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali yang tenan-tenan masuk ke sana. Jadi kalau dulu kami mulai pindah ke sana bulan Maret 2025, mungkin restorannya belum ada. Kami semua dengan catering. Sekarang sudah banyak sekali restoran. Ada Bebek Sunan, ada Alam Lestari, ada Kampung Kecil, ada Bumbu Bakul, Bakul Bumbu. Macam-macam semua, ada Kubika. Semua sudah siap sebagai sebagai ekosistem perkotaan. Setelah yang tadi kami sampaikan progres capaian tahap pertama, sekarang tahap kedua, apa yang sedang kami lakukan sekarang? Lanjut, kami sedang melakukan pembangunan jalan dari 1A sampai ke jalan tol. Ya, jalan tol nanti akhir tahun ini atau awal tahun 2026 akan sudah tersambung dari Balikpapan sampai ke IKN, langsung masuk ke Sumbu Barat. Ya, kalau tadi kami ke sini karena masih belum 100%, masih 1,5 jam. Tapi nanti kalau jalan tol ini tersambung, tidak lebih dari 40 menit dari Balikpapan ke IKN. Dan itulah visi dulu pembangunan IKN. Karena kita punya Samarinda, kita punya Balikpapan, dan akan ada IKN. Sehingga IKN tidak akan menjadi soliter, tidak sendiri. Pertama dulu, salah satu alternatifnya adalah di Gunung Emas di Kalimantan Tengah. Tapi itu sudah jauh dari mana-mana, kita khawatir menjadi kota yang soliter. Kayaknya kita pilih di IKN sekarang karena punya Balikpapan dan Samarinda. Itulah kami bangun tol dari Balikpapan ke IKN untuk bisa menghubungkan IKN dan Balikpapan tidak lebih dari 40 menit sepanjang 58 km. Sekarang sudah tinggal 2,8 km lagi yang perlu perkerasan. Sudah tersambung tapi kurang perkerasannya.
Di samping untuk menghubungkan konektivitas, jalan-jalan ini termasuk infrastrukturnya adalah untuk melayani kehidupan di sekitarnya, baik masyarakat maupun para investor yang sudah melakukan groundbreaking di situ. Selanjutnya, kami tidak hanya membangun IKN di KIPP, tapi juga kami memperhatikan kawasan sekitarnya. Pasar Sepaku akan kita renovasi menjadi yang lebih baik. Ini kalau untuk para mahasiswa, peneliti, kelihatannya gampang merenovasi pasar ini. Ini susah, ya. Desainnya kami kerjakan bersama-sama dengan masyarakat. Kami datang ke mereka dengan tangan kosong. Hanya bilang bahwa kami akan merenovasi ini. Mereka ada 6 kali pertemuan baru mereka setuju, baru kita desain. Membangun trotoar pun tidak gampang karena mereka menolak. Harus kami bikin mock up-nya. Ini loh nanti akan jadi kayak gini. Baru mereka mau dan minta cepat dibangun. Ya. Nanti insya Allah akan Desember kali Bapak sekarang ada yang ke sana. Mudah-mudahan sudah bisa dilihat perkembangannya menjadi lebih baik. Tidak hanya fisik, kami juga mengupgrade para ibu-ibu pengusaha kuliner di sana. Kita datangkan chef-chef yang baik untuk mentraining mereka. Karena bahan lokal di sana sangat bagus, nanasnya bagus, pisangnya bagus, ubi di PPU bagus. Itu yang harus kita kembangkan menjadi kudapan yang lebih baik, termasuk juga untuk main course-nya. Semua kami juga melakukan dengan ITB kemarin pelatihan untuk konten kreator untuk 1000 SMP, SMA, SMK di sekitar IKN. Okay. Semuanya kita upgrade untuk menyongsong nanti 2028 sebagai ibu kota negara. Ya, tidak gampang membangun fisik, mungkin lebih gampang daripada menyiapkan masyarakatnya. Oke. Saudara sekalian, kemudian dan tahap kedua ini adalah yang akan kita tandatangani kontraknya, yaitu pembangunan legislatif. Ini semua desainnya sudah disetujui oleh Bapak Presiden untuk membangun DPR, MPR, DPD, huniannya, ekosistemnya. Ini harus selesai dalam 3 tahun ke depan. Kemudian yudikatif juga sudah disetujui untuk segera dibangun. Semuanya akan kita siapkan sehingga pada tahun 2028 Bapak Presiden bisa mendeklar ibu kota politik IKN. Ada beberapa perdebatan ibu kota politik, tapi Istana melalui Bapak Mensesnek dan Bapak Kepala Kantor Presiden, Kantor Staf Presiden, ibu kota politik yaitu ibu kota negara. Karena tidak akan ada ibu kota ekonomi, ibu kota kebudayaan. Ya ibu kota politik berarti trias politika sudah bisa berfungsi. Teman-teman sekalian, saya kira kalau sekali lagi kalau menyiapkan itu adalah tugas kami, tapi menyiapkan masyarakat, saya juga mohon Universitas Balikpapan bisa berkontribusi. Ini tidak gampang, pasti saya tidak akan mampu untuk itu.